Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam serial Mar'atus Sholihah. Yang kali ini kita akan membahas tema tentang renungan sebagai orang tua. Duhai ayah dan ibu, bantu aku menjadi penghuni surga. Ada sebuah hadis yang sudah sering kita dengar sebenarnya. Hadis ini menjelaskan tentang anak kita. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari yang menyebutkan kullu mauludi yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yansiranihi aw yumajjisanihi. Kullu mauludi, setiap anak, yuladu, yang dilahirkan, alal fitrah, adalah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Fa'abawahu, dan orang tuanya lah, kedua orang tuanya lah, yuhawidanihi, yang menjadikannya Yahudi, au yansiranihi, atau Nasrani, au yumajjisanihi, atau seorang Majusi. Nah, hadis ini adalah hadis yang biasa kita dengar pada waktu biasanya sering dibacakan juga oleh para ustadz pada waktu momen akikah, momen kelahiran seorang anak. Nah, saking seringnya kita mendengar hadis ini, kita kadang memandang biasa hadis ini. Ya kita dengarkan saja gitu ya, tapi kita lupa. Ada pesan yang tersirat di sini yang sangat penting untuk kita, yaitu bahwasanya masa depan agama anak kita itu ada di tangan kita, orang tuanya. Adalah satu hal yang penting bagi kita untuk selalu merawat amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu putra-putri kita. Namun tatkala ini masa lalu ya, ketika kita berkomitmen menjadi orang tua, menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah, bahkan jauh sebelum kita menikah mungkin sudah mulai mengucapkan doa. Jadi kita berdoa setiap malam itu berharap agar diberikan karunia anak, agar dikaruniai seorang anak atau banyak anak gitu ya. Tentu juga tergambar di dalam benak kita pada waktu itu bagaimana kewajiban-kewajiban sebagai orang tua, repotnya mengurus anak, kita pun rela ya nggak apa-apa deh repot demi anak gitu pada waktu itu, pada waktu anak kita belum lahir. Nah, ketika janji terucap dalam hati, saya akan menjadi ibu yang soleh, saya akan menjadi ibu yang baik gitu untuk anak kita pada waktu itu sambil diusap-usap perutnya gitu ya. Nah, kita yang tergambar itu adalah lucunya dia gitu ya, pola tingkah balita, senyum tulus dari wajah anak kita gitu. Suara tawa dan wajah ceria yang menggemaskan itu yang terbayang pada kita. Tetapi rasa lelah dan capeknya kita mengurus mereka, bagaimana mendidik mereka, membina agama mereka, akhlak mereka, merawat kesehatan mereka dan lain-lain. Nah, itu yang terbayang pada waktu itu yang indah-indah saja, yang semuanya kayaknya mudah gitu. Tapi wahai orang tua, bagaimana janji itu kini ketika anak kita sudah lahir, ketika anak kita sudah mulai balita, ketika anak kita sudah mulai masuk sekolah? Bagaimana dengan janji yang kita ucapkan pada waktu kita sedang mengelus-ngelus perut yang mereka masih ada di dalam perut kita waktu itu? Nah, bagaimana janji itu kini? Nah, masihkah janji itu bersemayam di dalam hati bahwa kita akan menjadi orang tua yang baik untuk untuk buah hati kita? Adakah semangat dan komitmen kita itu masih sekuat dulu, sekuat ketika kita berdoa meminta kehadiran mereka, bahwa kita akan mendidik agama mereka, atau justru sudah mulai capek? Saya capek ngurusin
anak-anak. Nah, ataukah sudah mulai ada rasa seperti itu? Nah, sedemikian pentingnya amanah ini, para nabi bahkan berdoa untuk keselamatan anak-anak di generasi penerus agar selalu taat kepada perintah Allah. Nabi Ibrahim SAW berdoa diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima tobat lagi maha penyayang. Itu doanya Nabi Ibrahim. Dan di dalam ayat yang lain, yaitu di dalam Quran Surat Ibrahim ayat ke-35, Nabi Ibrahim juga berdoa yang beliau berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yaitu Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala." Ini adalah doanya Nabi Ibrahim untuk anak-anaknya. Hal serupa juga dilakukan oleh Nabi Yakub. Nabi Yakub juga berdoa demi memastikan ketaatan anak-anaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-133, Nabi Yakub berdoa, "Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya." Ini adalah janji anak-anaknya juga ketika ditanya oleh Nabi Yakub menjelang ajalnya. Jadi sampai Nabi Yakub harus memastikan hal itu kepada anak-anaknya. Demikian pula ketika Nabi Zakaria berdoa yang diabadikan oleh Allah di dalam Quran Surat Maryam ayat ke-5 sampai dengan ke-6. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku, sepeninggalku. Sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Yakub. Dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Ini adalah doanya. Doa-doa ini dicontohkan oleh para nabi, yaitu nabi menjadi tauladan terbaik manusia. Mereka mengkhawatiri. Jadi mengkhawatiri dan berdoa demi keimanan dan ketaatan kepada Allah generasi seterusnya, agar generasi seterusnya itu menjadi generasi yang soleh juga. Gitu. Nah, layakkah kita yang manusia biasa ini meneladani sikap demikian? Khawatir terhadap keselamatan agama anak-anak kita, mendoakannya dan membimbing mereka. Kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh para nabi. Karena doa dari orang tua untuk anaknya itu menjadi senjata paling ampuh, dan tidak ada tabir yang membatasi antara doa orang tua untuk kesolehan anak-anaknya. Itu adalah contoh yang harus kita tiru gitu. Membesarkan anak, merawat fisik dan psikis atau akhlak mereka dan mendidiknya itu bukan pekerjaan yang mudah dan pekerjaan yang sebentar. Ini adalah pekerjaan yang panjang dan lama. Merawat dan mendidik mereka adalah pekerjaan yang sepanjang usianya dalam tanggungan kita. Jadi sepanjang mereka
berada dalam tanggungan kita, maka sepanjang itulah usia pembelajaran itu terjadi. Nah, sepanjang upaya itu pula kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh abai, kita tidak boleh cuek gitu ya, gak peduli gitu. Pokoknya asal mereka tumbuh besar saja. Nah, sesulit apapun kita harus tetap berusaha, dan kita tidak boleh merasa lelah. Karenanya penting bagi kita para orang tua untuk selalu membina diri, membina keimanan, sakofah, ilmu, dan semangat yang bisa memotivasi kita untuk tetap bersemangat dalam mendidik anak, untuk tetap berkomitmen menjaga janji kita untuk anak-anak kita. Nah, kita perlu membina diri kita itu. Kalau bahasa harus tetap menjaga kewarasan di tengah kesulitan, di tengah konflik, di tengah himpitan ekonomi. Kita harus tetap menjaga diri kita agar masalah agama anak-anak ini adalah sesuatu hal yang sangat penting yang harus dijaga. Adapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diamanahi anak-anak, namun bukan jaminan bahwa kelak kita akan berhasil membesarkannya. Sesuai harapan dan bukan pula jaminan bahwa putra-putri kita akan menjadi wasilah atau penghantar bagi kita menuju keridhaan Allah dan surganya. Disinilah wilayah ikhtiar kita, wilayah usaha kita, wilayah yang bisa kita upayakan untuk melakukan upaya amal-amal agar mereka tidak membebani kita di hari perhitungan dan mampu meringankan urusan kita di akhirat. Suatu pencapaian yang luar biasa atas amanah dari Allah, dan itu tidak mudah. Itu. Sungguh anak yang lahir itu suci, fitrah. Masa depan agamanya ada di tangan kedua orang tuanya, tangan kita. Jika demikian, apa yang sudah dilakukan oleh orang tua untuk anaknya? Nah, adakah keinginan untuk menyenangkan anak cukup dengan mengikuti dan memenuhi segala kesenangan anak tanpa mempedulikan keselamatan agamanya? Apakah kita lebih memanjakannya daripada mendidiknya dengan keimanan atau ketaatan kepada syariat dan kemuliaan akhlak yang sebenarnya lebih penting di kehidupan kelak? Tidakkah seorang ayah atau ibu menyadari bahwa orang tua menjadi sebab agama yang dianut oleh anaknya? Kita yang menyebabkan mereka beriman atau tidak? Sudahkah seorang ayah atau ibu mengupayakan sesuatu untuk menguatkan sang anak agar ia hidup dan meninggal tetap berada di atas fitrahnya, yaitu Islam? Jikalau mereka, putra-putri kita, mengerti bahwa keadaan surga dan neraka serta bisa berkomunikasi dengan kita, tentu mereka akan berkata, "Duhai orang tuaku, jadikan aku penghuni surga." Tentu dengan besarnya rasa kasih sayang kita kepada mereka, kita tidak rela mereka berada di neraka. Siapa yang rela? Itu anak kita berada di neraka karena kita. Gitu. Lantas apa yang sudah kita lakukan untuk menolong mereka? Sudahkah kita meluangkan waktu kita untuk mengkaji Islam agar kita bisa menjelaskan Islam kepada mereka? Sudahkah kita mengajarkan dan mengenalkan Islam dan syariatnya kepada anak-anak kita? Sudahkah kita menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kita dalam pelaksanaan dan ketaatan kepada syariatnya? Atau justru sampai dengan hari ini, sampai dengan usia sekarang, kita masih belum mau meluangkan waktu untuk mengkaji Islam? Nah, Mar'atus Sholehah mengajak muslimah semuanya untuk mari kita mulai sekarang
untuk meluangkan waktu kita mengkaji Islam agar anak kita menjadi anak yang jauh lebih baik dibanding kita dari sisi agamanya, dan anak kita bisa menjadi anak-anak yang menolong kita di yaumil akhir nanti. Demikian renungan untuk hari ini. Mudah-mudahan dapat membantu menyegarkan janji kita yang dulu pernah kita ucapkan dalam tiap doa. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di acara Mar'atus Solehah yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.